Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanal Salfias dengan nomor NPM 202143501037, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat juga memenuhi kebutuhan tugas akhir saya dengan judul Sistem Klasifikasi Serangan Phishing Menggunakan Metode Knife Bias. Pertama, kita akan coba login dulu menggunakan kredensial admin. Dan berikut tampilan error jika username ataupun password yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang ada di database. Kemudian kita akan coba masuk terlebih dahulu ke user biasa. Untuk di halaman user normal atau user biasa itu ditampilkan beberapa menu seperti phishing prediction, prediction history, dataset management, dan juga logout. Kemudian jika kita masuk kembali sebagai admin, terlihat perbedaan untuk report yang ditampilkan atau menu yang ditampilkan, yaitu adanya tambahan menu seperti user management dan juga reports, yang mana akses fitur memang dibedakan antara user biasa dan admin pada aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mencoba phishing prediction atau deteksi URL, yang mana di tampilan ini kita bisa mengetikkan URL yang ingin diperiksa, dan di sini saya akan mencoba memasukkan URL yang mencurigakan, yaitu www.bagas31.com. Dan jika kita klik untuk tombol classify URL nya, dari sistem menyatakan bahwa URL tersebut merupakan URL phishing dengan confidence atau keyakinan level di persentase 80%, dan ada pesan di bawahnya yaitu warning, URL tersebut merupakan URL yang merupakan URL malicious dan merupakan phishing attempt. Mohon berhati-hati ketika mengakses URL tersebut karena bisa saja mencuri atau mengakses data-data yang sensitif. Baik, untuk phishing prediction ini bisa kita ekspor ke PDF pada dokumen lokal kita, yang mana sini saya akan save dengan phishing prediction result 1. Dan setelah di save, mungkin kita bisa save result ini untuk masuk ke dataset management dan juga prediction history. Setelah itu kita akan back dan kita akan masuk ke menu prediction history, yang dimana semua hasil prediksi yang sudah dilakukan tadi otomatis tersimpan di dalam menu history, sebagaimana contoh yang telah saya buat sebelumnya, yaitu bagas31.com, dan merupakan URL yang phishing, itu akan disimpan di bagian prediction history ini. Dan untuk prediction history ini juga bisa kita ekspor ke PDF, dan saya akan simpan dengan nama history predict 01.pdf. Setelah disimpan, kita bisa back, dan untuk hasilnya bisa kita lakukan cek nantinya. Setelah itu kita masuk ke bagian dataset management, yang dimana bagian dataset management ini kita bisa menambahkan manual untuk datanya, yang mana tadi kita menambahkan www.bagas31.com sebagai URL yang merupakan valid phishing.
Kemudian jika kita sudah menambahkan URL tersebut, nantinya ketika ada klasifikasi URL dengan URL serupa, dia akan langsung lookup ke dataset yang telah kita buat di sini tanpa harus melakukan pengecekan via API atau via eksternal ya. Selanjutnya, jika kita back dan kita masuk ke bagian user management, di sini bisa ditampilkan bahwa untuk user yang tersedia hanya untuk admin dan juga user. Dan pada privilege atau kewenangan admin, kita bisa menambahkan user. Di sini kita akan masukkan user testing dan passwordnya 345, role-nya sebagai user, dan user ditambah ke dalam list. Dan untuk list user ini juga bisa kita ekspor ke dalam PDF dengan PDF export di path file berikut ya. Jadi untuk ekspor PDF pada user management ini otomatis tersimpan di path yang telah kita buat sebelumnya. Lalu jika kita ingin mengedit pada bagian user yang kita buat juga bisa. Yang bisa kita edit untuk bagian username dan juga role-nya. Di sini saya akan mencoba edit bagian username-nya. Dengan role-nya kita ubah menjadi admin, dan user berhasil diupdate menjadi admin. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian reports, yang mana di sini ditampilkan beberapa hasil phishing classification report yang bisa kita ekspor ke dalam satu ekspor PDF ya. Di sini kita bisa generate statistic report langsung, dan ditampilkan untuk total URL yang kita telah cek ada 3 dengan hasil phishing 100%, karena sebelumnya merupakan mostly atau kebanyakan dari history adalah hasil yang merupakan valid phishing. Kemudian kita klik export report. Di sini kita akan namai dengan executive report summary. PDF. Setelah itu kita bisa back dan kita akan melihat hasil dari report yang telah kita buat. Kita akan masuk ke file explorer dan kita akan lihat pada dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Ini untuk history predict atau prediction history yang telah kita buat, berikut laporannya. Kemudian untuk executive summary yang telah kita buat sebelumnya, berikut laporannya, dan juga ada dari phishing prediction result. Berikut untuk phishing prediction resultnya. Dan yang terakhir dari hasil user management export. Berikut adalah laporan yang telah dibuat dari aplikasi yang saya buat dengan judul phishing classifier. Untuk keseluruhan reportnya sendiri telah dijabarkan di beberapa menu tadi, dan jika kita login sebagai user biasa, untuk fungsionalitasnya masih sama.
Namun yang berbeda adalah tampilan menu yang disajikan baik dari admin ataupun user. Itu ada perbedaan pada user management ataupun reports. Mungkin sekian dari hasil presentasi program yang telah saya buat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.